Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Ghazali di Yusuf Tech Channel. Pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini, saya ingin membagikan atau membuatkan sebuah tutorial bagaimana caranya kita meremote router mikrotik kita dari jarak jauh, yaitu melalui media internet, ya. Nah, apa sih yang mengharuskan kita untuk meremote mikrotik lewat internet, ya? Ada banyak kasus, ya. Salah satunya mungkin yang bisa saya jadikan contoh adalah misal ketika kita mempunyai router, ya, misal di kantor. Nah, di kantor tersebut, misalkan si router tersebut mengalami trouble, yang dimana mengharuskan si IT supportnya ini untuk segera men-troubleshooting dan memperbaiki trouble tersebut. Sedangkan si IT supportnya ini sedang tidak ada di kantor tersebut. Yang mana kan biasanya kalau kita ingin meremote sebuah router, kita itu perlu berada dalam satu jaringan dengan si router tersebut, atau istilahnya harus berada di jaringan LAN si router tersebut, ya. Nah, ketika si IT support ini tidak sedang berada di kantor, dalam hal ini misalnya si IT support lagi dinas keluar atau lagi mengikuti pelatihan di luar kota, yang intinya dia sedang tidak berada di kantor. Nah, otomatis si router ini tidak bisa diremote. Karena apa? Karena si IT support tersebut tidak dalam satu jaringan dengan si router, alias LAN-nya si router. Nah, bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Yaitu dengan cara meremote mikrotik melalui internet, ya. Jadi si mikrotik kantor ini pastikan terhubung ke jaringan internet atau jaringan global, ya. Nah, untuk bisa meremote mikrotik kantor ini, si IT support ini bisa memanfaatkan media internet juga untuk meremote si router yang ada di kantor. Jadi syarat dari meremote jarak jauh ini adalah kedua pihak ini harus sama-sama terhubung ke internet, baik dari sisi routernya maupun dari sisi si premote-nya, dalam hal ini IT supportnya, ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke cara pengkonfigurasian mikrotiknya, ya. Kalian pertama-tama bisa pergi ke browser. Terserah mau pakai browser apa saja, bisa pakai Mozilla, bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Microsoft Edge. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome, ya, untuk browsernya. Kita buka. Lalu kalian ketikkan saja di kolom pencariannya keywordnya, yaitu tunnel my ID. Kalau sudah tampil menu pencariannya, kalian pilih website yang paling atas, ya, yang URL-nya https://tunnel.my.id. Kalian klik yang ini. Nah, di sini jika kalian belum memiliki akun, kalian bisa klik yang button daftar sekarang. Karena saya sudah memiliki akun, jadi saya mengklik yang button members area. Saya klik, kemudian saya masukkan emailnya dan passwordnya. Nah, di sini dashboard kita, ya, dashboard akun Tunnel My ID kita. Di sini dia menyediakan layanan seperti VPN, DDNS ataupun hosting API, ya. Nah, kita akan memanfaatkan fitur dari si Tunnel My ID ini, atau layanan dari Tunnel My ID ini yang bernama VPN, ya. Di sini kita akan memanfaatkan VPN punyanya si Tunnel My ID agar si mikrotik kita bisa diremote dari internet, ya. Kita
pergi ke menu VPN, lalu kita klik yang Add VPN Account. Nah, di sini lokasi servernya kalian pilih bebas yang mana saja ya. Yang penting VPN remote ya. Di sini saya misal menggunakan VPN remote dengan ID 25. Kemudian username-nya kalian isi ngasal aja. Gak ngasal juga sih. Ini tergantung kaliannya juga ya kan, karena di sini saya cuma membuat tutorial. Jadi saya ngasal saja. Tapi kalau kalian buat yang bener-bener untuk bisnis kalian atau untuk kantor kalian, itu harus kuat ya. Misal di sini saya admin, passwordnya airbase 942 ya, boleh ini aja. Kemudian si name domainnya, parameternya ini dikosongin saja. Kemudian kita klik button save and go back to list. Di sini statusnya your data has been successful stored into the database. Artinya akun kita sudah berhasil dibuat atau di create. Di sini sudah ada juga informasinya, username Yusuf admin, passwordnya rbs9412nd_, statusnya sudah aktif ya. Dibuat pada tanggal 4 November 2022. Nah, di sini proses pembuatan akun sudah selesai dan juga pembuatan VPN sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi di sisi mikrotiknya ya. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan router rumah saya. Kalian pergi ke Winbox, kemudian masuk ke mikrotiknya. Nah, setelah masuk di dashboard Winbox, kalian pergi ke menu PPP. Di menu PPP, kalian klik tanda plus, lalu pilih yang OVPN client. Ya. Di OVPN client, misal saya namanya pengen VPN Mikrotik. Dial out-nya ya, dial out-nya kita isi dengan yang ini, sesuaikan ya. Connect to-nya itu kita connect ke servernya ini nih, server kita isi di parameter connect to. Kemudian untuk portnya kalian bisa lihat di sini bisa menggunakan port 1000 atau 11000. Di sini saya akan menggunakan port 1000. Kemudian modenya kita pilih Ethernet, protokolnya biarkan TCP, usernya kalian isi dengan username yang tadi kalian buat, passwordnya juga kalian masukkan, profilnya kita pilih default encryption, sertifikatnya non, yang lainnya dibiarkan saja default, kemudian klik apply. Oke. Kita lihat statusnya dia sudah up ya, artinya sudah berjalan. Kita lihat di sini statusnya juga sudah connected di sini ya, connected. Statusnya connected, trafiknya juga sudah mulai berjalan. Selanjutnya terakhir kita setting IP netwatch-nya. Di sini kalian sudah bisa lihat IP netwatch-nya. Copy, kemudian pergi ke tools, pergi ke netwatch, tambah, masukkan IP-nya, kemudian apply. Tunggu sampai statusnya up. Nah, di sini statusnya sudah up ya, artinya sudah terkoneksi. Sampai di sini proses konfigurasinya sudah selesai, dan sekarang mikrotik kalian sudah bisa diremote melalui jaringan internet. Cara mengetesnya gimana? Kita langsung tes saja. Di sini sessionnya saya masih menggunakan jaringan lokal ya, alamat IP lokal yang satu segmen dengan si routernya. Oke. Sekarang saya akan coba disconnect terlebih dahulu dan masuk menggunakan alamat dari si Tunnel My ID-nya ini. Di sini sudah tersedia ya. Sudah bisa kita lihat port 22 SSH, port 80 Webfig, port 8291 itu Winbox. Di sini kalau kita pengen mengkonfigurasi mikrotik menggunakan Winbox, kalian tinggal
copy saja yang ini, portnya 4614, copy, taruh di parameter connect to yang ada di Winbox. Kemudian loginnya samakan dengan password dan username kalian yang sudah ada di Mikrotik sebelumnya, bukan yang ini ya, tapi yang sudah di Mikrotik yang kalian biasa login. Nah itu, kemudian klik connect. Nah sekarang saya sudah bisa meremote si Mikrotik ini melalui media internet, walaupun memang saya masih terhubung ke jaringan internet lokal yang memanfaatkan internet melalui router ya. Tapi di sini kalian bisa lihat sessionnya, saya bukan menggunakan alamat IP lokal, tapi menggunakan alamat dari si layanan Tunnel My ID-nya ini. Artinya saya tidak lagi menggunakan jaringan lokal untuk meremote routernya. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya. VPN-nya juga trafiknya juga sudah naik nih. Artinya kita sedang ada aktivitas remote ke si router melalui internet. Oke, sekarang saya coba disconnect. Kita coba menggunakan web configuration ya. Jadi kita ingin menyeting Mikrotik melalui web, menu web. Di sini kalau pengen config lewat web, bisa copy yang ini, kemudian plus paste di kolom pencarian URL seperti ini, enter. Nah, lihat ini sudah berada di tampilan login page Mikrotik saya. Berarti sudah berjalan dengan normal. Kemudian untuk SSH, di sini saya akan contohkan menggunakan putih ya untuk pengetesannya. Putih. Kemudian hostname-nya kalian isi dengan yang tadi, paste aja. Portnya 22. Portnya, portnya bukan port 22, ini kita pisahkan 4014 ya tadi. 4014. Kemudian open. Coba kalau seperti ini langsung open. Maaf. Saya lupa mengenable service SSH-nya ya, karena saya matikan enable. Oke, saya ulang. Jadi portnya benar 4014, open. Oke, di sini sudah berhasil terhubung ya. Accept, login as Oke, kita sudah masuk ke routernya. Kita sudah berhasil meremote routernya melalui SSH ya. Nah, kalian sudah bisa lihat, berarti kita sudah berhasil meremote routernya dengan metode SSH melalui layanan Tunnel My ID. Oke, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sharing ke kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian yang mungkin tidak mendapatkan IP public dari ISP-nya ya, karena selain kita menggunakan layanan VPN ini, kita bisa juga menggunakan IP public kita untuk meremote si routernya tersebut. Oke. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.